Ya, hai, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Capricorn ini tentang hubungan asmara dan segi yang lainnya gitu yang akan terjadi di bulan Juni untuk Capricorn seperti apa gitu ya. Itu nanti yang akan saya readingkan, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu oke. Sebentar ya. Maaf, saya buka nutup horden dulu sebentar gitu. Oke, ya langsung kita readingkan aja di hubungan asmara dulu untuk si Capricorn di sini di bulan Juni seperti apa. Ini ada playfulness ya. Hubungan kalian ini kayak hubungan yang memberikan kebahagiaan tetapi hanya sementara gitu ya. Itu atau mungkin di hubungan kalian ini ada ketidakseriusan gitu ya. Itu yang diberikan, entah ini dari si Capricorn sendiri atau dari si dianya. Yang pasti di hubungan kalian di sini ada ketidakseriusan dalam hubungan gitu ya, seperti itu. Dan ada what waiting for ya, ini menunggu waktu yang tepat untuk kalian memberikan energi yang lebih ada effortnya ke depan gitu ya. Mungkin untuk hubungan playfulness ini terjadi saat ini atau sebelum gitu ya, karena saya readingnya kan di bulan Mei ya, dan mungkin sebentar lagi di bulan Juni, tinggal beberapa hari lagi gitu kan. Itu dan mungkin waktunya untuk yang kalian tunggu-tunggu di sini ada what waiting for ya. Waktunya yang kalian tunggu-tunggu untuk memberikan hubungan yang adanya keseriusan mungkin ya, yang tadinya kurang serius dan kalian menginginkan untuk adanya keseriusan gitu ya, atau mungkin kalian akan memberikan effort lagi gitu, perjuangan lagi gitu ya untuk hubungan di sini gitu. Dan di sini kalau misalkan di sini kalian menginginkan untuk hubungan kedepannya ada keseriusan, di sini ada stay optimistic about your love life ya. Ada keoptimisan dalam hubungan kalian lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi kayak mungkin kalian berpikir bahwa di hubungan ini bisa ada keoptimisan gitu di bulan Juni gitu ya, yang memberikan hubungan yang tidak hanya sementara aja kebahagiaan tersebut, atau kalian menginginkan untuk ke depannya kebahagiaan terus ada gitu ya. Dan mungkin kalian menginginkan untuk tidak adanya hubungan yang sesaat aja gitu ya, yang hanya main-main aja, ketidakseriusan. Kalian lebih memilih untuk memberikan hubungan kalian optimis gitu ya. Itu, dan mungkin waktunya untuk kalian pilih adalah di bulan Juni. Dan di sini di bulan Juni ada express your love ya. Kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian untuk memberikan hubungan ke depannya seperti apa gitu yang kalian jalani gitu kan. Itu, dan di sini mungkin ada di antara kalian yang akan mengekspresikan perasaan cinta tersebut, entah mungkin lewat kata-kata atau mungkin dengan tindakan. Yang pasti kalian akan mengekspresikan perasaan kalian di bulan Juni gitu ya, atau mungkin mengungkapkan perasaan kalian ke pasangan atau ke seseorang yang ada hubungan di sini gitu. Dan di sini ada keep an open mind, yang mana di hubungan ini untuk mengungkapkannya secara dewasa gitu ya, lebih dewasa lah ya gitu, lebih dewasa, lebih adanya kematangan diri karena sudah mengambil pembelajaran dari masa lalu, yang mungkin hubungan di masa lalu ini playfulness ya, kayak nggak ada keseriusan gitu. Dan
kalian akan lebih optimis di bulan Juni memberikan keseriusan dalam hubungan dengan kematangan-kematangan atau dengan pendewasaan kalian, atau mungkin karena bertambahnya usia gitu ya. Mungkin dulu-dulunya atau kemarin-kemarin ini hubungan kalian hanya apa ya, hanya main-main atau ketidakseriusan, tetapi karena di bulan Juni ini kalian sudah merasa dewasa, merasa usianya juga enggak anak-anak lagi gitu ya. Seperti itu, kalian lebih mengambil suatu keputusan di hubungan kalian ini lebih bijak gitu, dan pada akhirnya di bulan Juni di antara kalian dalam hubungan ini ada yang mengungkapkan perasaan tersebut gitu ya, mengungkapkan perasaan di hubungan kelanjutannya seperti apa gitu ya, seperti itu. Ini kalau di hubungan asmara ini kan kedua belah pihak ya, jadi mungkin ini yang merasakan si Capricorn sendiri, atau mungkin dari seseorang yang diinginkan untuk si Capricorn memberikan energi ini ke Capricorn, dan ini terjadi atau ada energi ini di bulan Juni gitu ya. Seperti itu, kalian sesuaikan aja energi untuk hubungan asmara di sini gitu. Oke, dan kemudian di sini ada Eight of Wands. Ini banyak planning, rencana atau strategi yang ada di Capricorn ini belum terwujud gitu ya. Padahal planning-planning ini sudah tersusun rapi tetapi belum bisa diwujudkan ya. Kalau misalkan di hubungan asmara karena ada waiting for ya, otomatis menunggu waktu yang tepat ya, otomatis di bulan Juni inilah kalian bisa istilahnya planning tersebut terwujud gitu ya, bisa kalian wujudkan gitulah ya, seperti itu. Dan di sini ada The Empress. Ini kalau misalkan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya otomatis mungkin banyak rencana atau planning-planning tersendiri yang ingin kalian wujudkan di situ. Dan kalian dengan The Empress ini kalian bekerja sebagai mungkin pekerja seni atau konten kreator atau yang berhubungan dengan kreativitas kalian gitu ya. Itu kalau misalkan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya ini membutuhkan kreasi-kreasi kalian yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Atau membutuhkan apa ya, kreasi itu kan otomatis penciptaan yang baru yang bisa menarik banyak orang gitu ya. Itu yang kalau misalkan di bisnis, usaha, karir, keuangan ya ini membutuhkan kayak hal-hal baru atau metode-metode baru mungkin, atau cara-cara baru untuk kalian bisa melewati di proses karir kalian gitu ya. Atau mungkin kayak memperbaiki di karir keuangan kalian ini agar bisa lebih menarik itu seperti apa, lebih bisa memberikan apa ya, perwujudan ke depannya. Mungkin kalian menginginkan untuk segi pemasukan baru ini membutuhkan kayak metode yang baru gitu ya. Itu mungkin kalian butuhkan di sini, dan mungkin kayak seperti apa ya, seperti ya menciptakan hal-hal baru lah ya gitu, agar tidak membosankan mungkin seperti itu ya. Itu agar bisa menarik pembeli mungkin ya, seperti itu kalau kalian pembisnis gitu ya, seperti itu. Atau bisa kalau di segi misalkan di suatu instansi atau institusi terkait ya, kalian lebih ke memberikan metode-metode tersendiri yang bisa menarik banyak orang mungkin, atau bisa apa ya, bisa untuk kalian lebih berproduksi
yang lebih baik ke depannya gitulah ya. Seperti itu kalian sesuaikan aja karena di energi karir keuangan ini kan banyak macamnya gitu ya. Di karirnya kan di antara kalian kan banyak berbeda-beda di segi karir ya. Jadi kalian sesuaikan aja di sini, yang pasti kalian membutuhkan untuk kreativitas tersendiri di situ gitu ya. Itu, dan di sini ada Page of Pentacle. Mungkin di segi karir yang membutuhkan kreativitas tersendiri ini mungkin ada permasalahan gitu ya, ada permasalahan tersendiri yang harus kalian selesaikan di sini gitu. Tetapi dengan adanya Page of Pentacle ini ya otomatis kalian bisa menyelesaikan itu, karena ini istilahnya kalian menginginkan untuk hal-hal baru atau menginginkan untuk pemasukan yang baru gitu, atau peningkatan-peningkatan yang baru, dan kalian bisa berkreasi sebagaimana mestinya yang harus diberikan di segi tersebut ya. Kalian sebisa mungkin mengusahakan itu, atau kerja keras kalian di situ bisa kalian wujudkan gitu ya. Itu istilahnya ada permasalahan tetapi kalian bisa menyelesaikan lebih awal gitulah ya, seperti itu dengan Page of Pentacle di sini. Gitu. Mungkin agak susah kali ya, agak susah untuk membuat kreasi itu, tetapi dengan usaha atau kerja keras kalian ternyata bisa gitu. Kayak apa ya? Kayak kepandaian yang terpendam, apa namanya? Ya kayak ilmu yang terpendam itu ternyata ada di kalian, bisa kalian wujudkan secara nyata, secara real gitulah ya, seperti itu dengan kreasi-kreasi kalian gitu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle yang pada akhirnya kalian bisa kalian bisa berposisi atau mempunyai posisi yang bagus di karir keuangan bisnis kalian ya, karena di sini Queen ya, Queen of Pentacle. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian wujudkan di sini, karena dari hasil kerja keras kalian di sini kalian bisa menempati posisi tersebut gitu ya, atau mungkin di segi karir keuangan bisnis usaha, atau mungkin khusus di keuangan kalian ingin mendapatkan banyak pendapatan gitu ya, kenaikan gaji mungkin, atau seperti pemasukan yang lain mungkin ada, kalian menginginkan untuk fee-nya gitu ya, itu bisa kalian dapatkan di sini. Dan ini suatu kejutan untuk kalian gitu, karena kalian berproses di segi karir keuangan ini benar-benar komitmen gitu ya. Ada karakter anjing juga di sini, benar-benar komitmen, benar-benar memberikan loyalitas kalian, dan di karir tersebut meskipun ada permasalahan baru tetapi kalian bisa menyelesaikan dengan cepat gitu kalau saya lihatnya ya itu. Dan di sini ada Four of Wands, pada akhirnya kalian bisa celebrate ya, kalian bisa bisa menstabilkan ya, bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman kalian ya, seperti itu. Yang pasti kalian pada akhirnya dengan keadaan kalian atau dengan hasil yang kalian dapatkan ini, kalian bisa ada kestabilan di situ gitu ya, seperti itu, dengan banyaknya rencana yang bisa kalian wujudkan di bulan Juni gitu. Dan di sini ada the Wheel of the Year. Untuk kalian ini banyak keberuntungan di Capricorn dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Dalam otomatis di bulan Juni ini kan, di tahun 2022 ini kalian bisa perputaran roda kehidupan kalian ini banyak keberuntungan gitu ya, nyampe ke pertengahan 2023 kali ya, seperti itu. Karena ini dalam waktu 1 tahun ke depan ini banyak keberuntungan yang ada di Capricorn gitu ya, terutama di karir keuangan, bisnis usaha gitu. Dan mungkin ada yang kalau kalian berfokus di hubungan asmara ya, kalian ada kebahagiaan di situ gitu ya.
itu. Dan di sini kalian tidak overthinking lagi karena bisa menyelesaikan permasalahan step by step gitu ya, itu dengan logika kalian, dan planning yang kalian ingin realisasikan bisa terwujud dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya, itu. Dan mungkin bulan Juni, karena bulan Juni ada dalam 1 tahun ini ke depannya, otomatis bisa kalian realisasikan di bulan Juni gitu, karena saya reading ini untuk bulan Juni ya. Sekitar 2 atau 3 hari ke depan itu kalian melewati proses ini gitu ya, seperti itu. Dan keberuntungan ada di kalian di sini gitu. Yang tadinya mungkin planning ini baru tersusun rapi tetapi belum bisa terrealisasi, pada akhirnya di bulan Juni kalian bisa merealisasikan itu dan bisa mendapatkan kestabilan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha gitu ya. Kalau ini masuk di energi tersebut gitu. Kalau di hubungan asmara ya ini membutuhkan planning tersendiri ya, membutuhkan cara-cara tersendiri gitu untuk kalian bisa memberikan keoptimisan dalam hubungan, bisa mengungkapkan gimana caranya mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan kalian gitu. Dan ini membutuhkan pendewasaan juga, kematangan diri ya, itu cara berpikir yang secara logik juga gitu ya. Yang dibutuhkan nggak hanya segi perasaan saja, tetapi di hubungan asmara juga membutuhkan logika juga gitu ya, agar kalian bisa seimbang untuk menjalani proses keoptimisan kalian dalam hubungan asmara gitu. Dan dengan energi keseimbangan antara perasaan dan logika ini, kalian bisa menyelesaikan permasalahan satu demi satu di hubungan asmara kalian yang tadinya hanya permainan, menginginkan untuk adanya keseriusan gitu, adanya keoptimisan lagi ke dalam hubungan gitu ya. Itu pada akhirnya kalian bisa mewujudkan kestabilan di hubungan asmara kalian juga ya. Dan kini kalian bisa lewati proses ini, apa yang kalian inginkan terwujud di bulan Juni ya 2022 gitu. Yang pasti dalam 1 tahun ini ke depan lah ya itu, dan Juni ada di tahun ini gitu kan, itu. Oke, dan di sini apa yang bisa kalian wujudkan secara keseluruhan di bulan Juni ini, kalian melewati ya, melewati proses di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau di hubungan asmara ini pun juga melewati proses yang naik turun gitu ya, situasi kondisi yang naik turun di kalian gitu. Mungkin ini terjadi saat ini atau sebelum saat ini gitu, kalian melewati proses naik turunnya ini gitu ya. Dan di bulan Juni kalian ingin mewujudkan apa yang kalian inginkan gitu, agar di segi ini bisa lebih kuat untuk kalian pegang gitu kan, itu. Dan kalian menginginkan untuk kedepannya ada pergerakan gitu ya, ada pergerakan untuk maju, untuk adanya keberhasilan, adanya peningkatan gitu ya. Apa yang kalian ingin dapatkan ini bisa terwujud gitu. Dan ini kalian bisa melewati itu dan bisa berproses ke depan lebih baik kalau saya lihatnya ya, itu. Dan di sini lebih ke oke, kalau di karir, keuangan tadi kan membutuhkan kreativitas kalian ya. Mungkin di sini kayak seperti apa ya? Mungkin kalian di sini kayak seperti yang permainannya itu permainan kayak game ya gitu. Ini kan ini kan game ya, dadu gitu. Jadi istilahnya mungkin di kalian ini ada yang berkarir di dunia apa ya, di dunia sosmed yang membutuhkan aplikasi tersendiri, mungkin aplikasi game, aplikasi mungkin permainan saham gitu kan ya. Saham itu kan aslinya permainan itu. Kalian untung ruginya di mana, bisa mencapai keuntungan seperti apa kan gitu ya. Itu. Atau mungkin influencer ya, atau mungkin konten kreator, mungkin
yang berhubungan dengan sosmed lah ya kalau saya lihatnya gitu. Itu kalau di keuangan ya di hubungan yang berhubungan dengan saham kan banyak sekali sekarang ya gitu. Kayak yang sekarang banyak marak gitu kan ya, itu otomatis yang berhubungan dengan saham, dengan apapun itu di keuangan, bisnis usaha, karir keuangan gitu ya. Dan mungkin kalian mengalami proses naik turunnya gitu. Kalian menginginkan untuk adanya pergerakan ke depan lebih baik. Mungkin keuntungan kalian dapatkan gitu ya. Itu, dan di sini arahnya ada kompas ini. Itu tadi ada the ship ya. Ada pergerakan ke depan lebih baik, arahnya ke Capricorn di sini dengan kompas di sini gitu ya. Pergerakannya menuju ke Capricorn lah ya, dan ini ada the bouquet ya, kejutan-kejutan tersendiri yang didapat Capricorn di bulan Juni gitu. Mungkin kalian mendapatkan kejutan di karir keuangan bisnis usaha yang kalian tidak duga sama sekali, atau mungkin kalian mendapatkan surprise ya, kado atau hadiah tersendiri mungkin ya dari kerja keras kalian, dari keberhasilan kalian menyelesaikan semua permasalahan gitu ya. Itu, atau kalau di hubungan asmara ya ini kalian nih LDR gitu ya, beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara, dan mungkin kalian ada kejutan atau mendapatkan kejutan dari seseorang ini gitu ya. Itu, dan karena kejutan ini mengarah ke Capricorn, dan pada akhirnya perasaan Capricorn bisa levis ya, bisa adanya keberlimpahan gitu, situasi, kondisi, atau pemasukan. Kalau di karir keuangan di sini ya, pemasukan bisa adanya keberlimpahan, adanya peningkatan tersendiri di karir, di bisnis usaha kalian gitu ya. Itu kalau di hubungan asmara ya otomatis kalian ngerasa dengan dia memberikan kejutan, hadiah, atau kado mungkin ya, mungkin komunikasi yang kalian harapkan juga gitu ya, ungkapan perasaan yang kalian harapkan bisa kalian dapatkan. Pada akhirnya kalian ngerasa kayak apa sih, keoptimisan ya, keoptimisan dalam hubungan asmara lebih kalian rasakan gitu ya. Itu lebih memberikan kemakmuran baik dari segi perasaan atau segi materi gitu ya. Itu paham nggak ya untuk segi kemakmuran dari perasaan gitu, kayak kalian ini lebih ke mendapatkan energi yang adanya semangat yang benar-benar keoptimisannya ini di kalian ini kerasa gitu ya, di hubungan asmara gitu ya, seperti itu, memberikan energi keoptimisan ya, seperti itu. Dan akhirnya kalian merasa lebih dari cukup gitu ya, lebih dari cukup untuk perasaan di hubungan asmara gitu ya. Itu karena adanya keberlimpahan, atau mungkin dengan keberlimpahan ini mungkin hubungan di asmara kalian ini juga ada hubungannya di keuangan. Kalian bisa berproses dengan kebahagiaan kalian, karena di sini di hubungan asmara ini kayak di antara kalian ini ada yang memberikan energi royal gitu ya, istilahnya nggak hitung-hitungan gitu ya. Kalau misalkan kayak di hubungan asmara kan, misalkan mau ngajak kemana, berlibur atau ketemuan atau bareng kemana gitu kan, istilahnya untuk segi mungkin segi transportasi, segi makan, segi untuk traveling atau apapun itu gitu ya, nggak, istilahnya kalian nggak pelit gitu ya. Di hubungan asmara bisa juga seperti itu, dan pada akhirnya kalian bisa mendapatkan hubungan yang bagus gitu ya. Itu jadi di sini lebih ke ada hubungannya kali ya, ada hubungannya di segi keuangan dan hubungan asmara gitu. Itu sih, kalian sesuaikan aja di sini gitu ya. Itu
Dan kalau saya lihatnya di bulan Juni untuk Capricorn ini banyak kejutan-kejutan yang akan kalian dapatkan di sini gitu ya. Itu terutama di keuangan, itu ada banyak keberlimpahan untuk kalian Capricorn ya di bulan Juni gitu. Itu sih ya. Mungkin di karir keuangan ini kalian berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar kota kalian ya, luar kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara gitu. Dan ada kejutan tersendiri untuk Capricorn di segi tersebut ya, di segi pemasukan untuk keberlimpahan kalian gitu. Gitu sih. Ini terjadi di bulan Juni 2022 untuk Capricorn gitu. Ini readingannya seperti itu ya. Aminkan aja untuk yang baik-baik, yang positif gitu, agar menjadi nyata ya. Dan semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini gitu ya. Dan ini general reading, saya tegaskan ini general reading untuk umum gitu. Jadi ada yang resonate dan ada yang enggak gitu ya. Itu kalian harus lebih jeli untuk mengambil manfaat dari informasi-informasi yang ada di sosmed ya, termasuk readingan ini juga kan gitu ya, seperti itu. Dan oke, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain Capricorn. Saya akhiri. Assalamualaikum.